Apakah asam lambung dapat menyebabkan kematian? Jenis-jenis penyakit lambung akibat asam lambung. MA atau disebut juga dengan dispepsia adalah gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. GERD. GERD adalah gangguan pencernaan yang mempengaruhi cincin otot antara esofagus dan lambung yang mengakibatkan reflux. Gejala utamanya adalah rasa terbakar di dada atau heartburn yang bisa menyebar hingga tenggorokan dan memicu timbulnya rasa asam di mulut. Tukak lambung. Penyakit tukak lambung adalah luka pada lapisan lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Nah, gejalanya itu berupa rasa nyeri pada perut yang biasanya terjadi pada saat malam hari atau pada saat perut kosong. Meski sangat jarang terjadi, tukak lambung, GERD, MA kronis bisa menyebabkan kematian langsung loh. Biasanya karena telah mengikis dinding lambung sehingga terjadi pendarahan masif. Akibatnya pasien mengalami kurang darah. Gejala yang mungkin timbul ketika asam lambung meningkat. Sensasi terbakar di dada atau heartburn biasanya terjadi karena otot cincin lambung yang bertugas sebagai penahan asam lambung tidak berfungsi dengan baik. Tidak nafsu makan dan perut kembung biasanya karena produksi asam serta gas yang berlebihan. Tanpa kita sadari, hal itu membuat kita cepat kenyang dan membuat kita malas untuk makan. Mual dan muntah disebabkan karena cincin otot yang memisahkan kerongkongan dan perut tidak dapat menutup dengan kencang setelah kamu menelan ataupun minum. Sering bersendawa. Namun gejala-gejala tersebut tidak selalu muncul bersamaan pada saat asam lambung meningkat. Bisa saja hanya muncul satu di antaranya. Hati-hati ya, ini dia bahaya berbagai penyakit yang disebabkan oleh asam lambung jika tidak diobati. Esofagitis. Apa itu esofagitis? Coba perhatikan gambar, di situ terlihat jelas perbedaan antara esofagus yang normal dengan esofagitis. Esofagitis bisa mengakibatkan timbulnya perdarahan, luka dan iritasi pada kerongkongan. Nah, semua kondisi tersebut pada akhirnya akan menimbulkan komplikasi karena menyulitkan Anda dalam menelan makanan dan minuman. Striktur esofagus adalah penyempitan saluran esofagus atau kerongkongan yang menghubungkan tenggorokan dan perut. Akibatnya kita mengalami kesulitan menelan atau disfagia, kemudian makanan tersangkut di tenggorokan karena ruang yang sempit, lalu nyeri dada. Stenosis filorus adalah kondisi saat terjadinya penyempitan pada filorus, yaitu bagian yang menghubungkan lambung dengan usus 12 jari atau duodenum. Penyempitan filorus ini terjadi secara bertahap dan terus memburuk hingga membuat makanan dan minuman dari lambung tidak bisa masuk ke duodenum. Hingga orang dengan komplikasi MA ini akan menimbulkan gejala muntah setelah makan, lapar terus-menerus, dan dehidrasi. Esofagus adalah kondisi ketika sel yang melapisi kerongkongan atau esofagus rusak akibat paparan asam lambung yang berkepanjangan. Lapisan tersebut lantas akan menjadi tebal, memerah dan mengalami peradangan. Dan kondisi ini sering terjadi pada penderita GERD jangka panjang. Perdarahan lambung dan kanker lambung. Perdarahan lambung bisa terjadi karena tukak lambung, dan penyebabnya karena produksi asam lambung yang berlebihan sehingga mengikis lapisan lambung dan dapat menyebabkan luka pada lambung. Sedangkan kanker lambung dapat terjadi karena pertumbuhan sel lambung secara abnormal dan tak terkendali. Pertumbuhan sel abnormal ini terjadi karena sel mengalami perubahan genetik. Gigi rusak. Asam lambung atau cairan lambung yang naik ke kerongkongan dan mulut dapat mengikis emal gigi atau lapisan terluar gigi. Akibatnya gigi pun menjadi rusak. Hal-hal yang dapat memicu meningkatnya asam lambung.
infeksi bakteri penyebab MA, penyakit autoimun, stres dan kecemasan, konsumsi obat antibiotik tertentu dan obat penghilang nyeri tertentu, mengonsumsi makanan pedas ataupun asam terlalu sering dan berlebihan, sering telat makan akibat pola makan yang tidak teratur, merokok dan minum alkohol secara berlebihan, konsumsi kafein dan bersoda secara berlebihan dan terlalu sering, gangguan saluran pencernaan atau komplikasi dari kondisi medis tertentu, makan terlalu cepat dan banyak, penanganan asam lambung, MA, dan GERD. Hindari stres. Pola makan yang teratur. Jangan makan terlalu cepat dan banyak. Tidur cukup 7-9 jam pada malam hari. Tidur dengan posisi kepala dan dada lebih tinggi. Hindari menggunakan baju dan celana yang terlalu ketat karena dapat menekan lambung Anda. Hindari terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas, asam, berlemak, santan, pelut, bersoda, dan beralkohol, serta rokok. Daftar obat yang perlu Anda ketahui. Antasida tablet kunyah ataupun antasida sirup. Antasida adalah obat untuk meredakan gejala akibat sakit MA atau penyakit asam lambung. Nah, antasida ini bekerja dengan cara menetralisir asam lambung. Antasida dapat diminum 1 jam sebelum makan ataupun 1 jam setelah makan, atau pada saat gejala sudah mulai muncul. Obat golongan histamin, contohnya seperti ranitidin dan cimetidin. Cara minumnya adalah 1-2 tablet per hari, kemudian 30-60 menit sebelum makan, atau tergantung anjuran resep dokter. Jika antasida bekerja dengan cara menetralkan asam lambung, obat ini memberikan efek meredakan nyeri lambung dengan cepat pada nyeri lambung akut. Golongan obat PPI yang sering disebut dengan keluarga prajol seperti esomeprazol, pantoprazol, kemudian omeprazol, lansoprazol. Nah, obat PPI ini bekerja sangat efektif untuk menurunkan kenaikan asam lambung, terutama memulihkan penyakit GERD yang merupakan salah satu penyebab MA. Penghambat pompa proton ini bekerja dengan cara menghambat enzim khusus yang ada di dinding lambung sehingga produksi asam lambung bisa berkurang dan rasa nyeri juga bisa langsung berkurang. Biasanya obat ini diminum 30 menit sebelum atau 2 jam sesudah sarapan pagi sesuai indikasi atau resep dokter. Lalu apakah ranitidin dan lansoprazol bisa diminum bersamaan? Berikut penjelasannya. Ranitidin dan lansoprazol memang sama-sama merupakan obat lambung, tetapi mereka memiliki mekanisme kerja dan golongan yang berbeda. Jika digunakan bersamaan, maka efektivitas ranitidin tidak terasa. Dan penggunaan yang bersama akan menurunkan asam lambung yang bermakna, sehingga bakteri dapat bereaksi dan menyebabkan diare. Dan rendahnya asam lambung akibat aksi bersamaan keduanya dapat menghambat penyerapan kalsium, sehingga terjadi kerapuhan tulang jika digunakan dalam jangka panjang pada waktu yang bersamaan. Bolehkah mengonsumsi antasida dan ranitidin bersamaan? Obat ranitidin merupakan golongan obat histamin, reseptor antagonis yang bekerja dengan cara menurunkan sekresi atau pengeluaran asam lambung yang berlebih. Sedangkan obat antasida bekerja dengan cara menetralkan asam lambung. Jadi penggunaan kombinasi kedua obat ini boleh digunakan bersamaan. Jika gejala asam lambung tidak kunjung mengalami perubahan setelah 2 minggu mengonsumsi obat bebas, segera periksakan diri Anda ke dokter. Karena ada beberapa obat MA yang hanya bisa diberikan sesuai dengan resep dokter dan pengawasan dokter. Obat penguat sphincter esofagus bagian bawah, obat prokinetik atau betanekol dan metoclopramide, obat antibiotik atau obat asam lambung akibat infeksi bakteri, contohnya seperti amoxicillin, clarithromycin, metronidazole, tetracycline, dan levofloxacin. Obat pelindung lapisan usus dan sistem pencernaan seperti contoh sucralfate dan misoprostol. Sedikit penjelasan tentang asam lambung. Sebenarnya asam lambung ini sangat diperlukan dalam proses pencernaan karena berfungsi untuk memecah makanan. Tetapi akan berbahaya bagi kesehatan jika diproduksi secara berlebihan.
Oke, itu dia sedikit penjelasan tentang penyakit lambung seperti GERD, MAH, kemudian tukak lambung. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi bahan acuan kita untuk lebih menjaga kesehatan kita. Jangan lupa dukungannya buat channel ini supaya lebih semangat lagi dalam membagikan informasi kesehatan dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.